Karena ini baca puisi, saya nggak takut karena baca. Ya. Kalau saya berdeklamasi mungkin nggak bisa. Kalau salah-salah Beda ya. mungkin salah baca. Baik, saya akan bacakan puisi judulnya Tasakur. Tasakur karya Ireng Halimun. Bersyukur sebuah kata sederhana yang bagi sebagian orang terasa berat untuk melaksanakannya. Jangankan untuk bersyukur, dalam melafalkannya pun ia perlu menimbang dengan berbagai tolok ukur. Karena ia telah lama berkubang dalam tradisi mengeluh, menyalahkan pihak lain, dan tidak menerima hasil yang didapat selama ini. Para perupa malas berkarya lantaran kanvas dan cat yang tidak ada. Bukankah banyak karung bekas mudah didapat dan bisa digoreskan bentuk di atasnya? Pemusik enggan melantunkan lagu lantaran tidak punya piano. Bukankah banyak kaleng biskuit bekas yang bisa diketuk dan menghasilkan nada-nada seperti yang dilakukan para maestro? Pesair tak mau menulis bait-bait puisi lantaran tak punya buku, pena, dan komputer. Bukankah banyak pembungkus nasi bekas dan daun-daun kering yang bisa ditulisi kata-kata super? Petani, peteater, dan peseni lain marah lantaran kehilangan panggung. Bukankah mereka bisa berkreasi seni di gubuk dan tampil di depan anak-anaknya yang selalu menyambut dengan gembira yang tidak tanggung-tanggung? Kapan kita berhenti mengeluh baju kita yang lusuh saat di hadapan kita ada orang yang telanjang lantaran tak punya uang untuk membeli pakaian? Kapan kita berhenti mengeluhkan sepatu kita yang butut saat di depan kita melintas seseorang yang hanya memiliki satu kaki? Kapan kita berhenti mengeluhkan uang kita yang menipis saat melihat tetangga kita sarapan dengan sekepal nasi basi yang didapat dari tong sampah di rumah seorang politisi? La in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Sungguh, jika kita mau bersyukur, Allah memastikan akan menambahkan nikmat kepada kita. Namun, jika kita berani-berani mengingkari nikmatnya, ingatlah, sungguh azabnya amatlah pedih. Bersyukurlah kita sebagai penghuni negeri ini yang Maha Kuasa telah menghadiahi kita sebuah peta wilayah Indonesia seperti sebuah lukisan yang indah dengan komposisi yang seimbang dan harmonis. Posisi Pulau Sumatera
yang diagonal, bagai ingin mengelus ekor pulau Jawa yang berselonjor bagaikan buaya. Di pangkal timur Pulau Jawa hadir Pulau Madura bagai mata yang selalu menatap masa depan. Di timurnya ada Pulau Bali sebagai titik tengah yang berdiri bangga sebagai penggoda dunia, yang diikuti oleh pulau-pulau di Nusa Tenggara, dan di ujungnya di Pulau Timor yang diagonal bagai ujung lengkungan alur itu. Sementara di utara bertengger Pulau Kalimantan yang mirip unggas yang sedang menatap melangkah ke timur. Ia seperti ingin menyapa manja Pulau Sulawesi yang sedang menari di hadapan tebaran Kepulauan Maluku yang menyaksikannya. Kegembiraan itu disambut Kepulauan Papua dengan senyum dan tawa bahagia. Bersyukurlah kita sebagai penghuni negeri ini berada di garis khatulistiwa dan hanya memiliki dua musim, musim hujan dan musim kemarau, yang tanahnya subur dan buminya mengandung sumber energi dan mineral, yang sukunya banyak namun hidup dalam kesatuan dan keharmonisan, yang agamanya banyak namun saling menghormati satu dengan yang lainnya, yang penduduknya banyak namun tidak ada yang eksodus ke negeri lain. Kita hidup di negeri yang syarat dengan kenikmatan. Fabi ayyi Allah irobikuma tukaziban. Nikmat dari Allah mana lagi yang dapat kita dustakan? Tasaku, kita masih diberi nafas dan oksigen, kita masih diberi gerakan, kita masih diberi penglihatan, dan kita masih diberi keimanan, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk menciptakan karya seni yang akan bermanfaat untuk generasi kini dan nanti. Kalau sudah hening begini berarti selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.